Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Nur Samsiah, yaitu dalam RTL Rencana Tindak Lanjut merancang dan melaksanakan program pemanfaatan babeku untuk tas Olga. Nah pemirsa, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi Sahri Saudari wa Yasri Amri Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi Ngantru, Ibu-ibu rekan sejawat, Ibu Guru TK Pertiwi Ngantru yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam acara rapat RTL atau Rencana Tindak Lanjut dan Sosialisasi Merancang dan Pelaksanaan Program Pemanfaatan Babeku untuk Tas Olga. Ini adalah singkatan pemanfaatan barang bekasku untuk aktivitas olahraga ya Bu. Demikian singkatan dari kata ini. Kemudian sholawat serta salam kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang tidak terkira kepada Ibu semua karena mau menghadiri undangan saya. Terus acara RTL ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua inti dengan penyampaian ini makalah yaitu merancang dengan melaksanakan program pemanfaat babeku untuk tas Olga ini. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja Ibu-ibu saya sampaikan bahwa saya di sini dapat amanah yaitu menyampaikan rencana tindak lanjut dalam PKG PJOK yang diadakan oleh BPGP Jawa Timur yang di sini masih diikuti guru penggerak saja. Kemungkinan nanti ada kesempatan mungkin Bu Eni atau Bu Ani selain guru penggerak bisa daftar dalam PKG PJOK ini. Kemudian di sini saya bertugas menyampaikan rencana tindak lanjut yaitu tentang merancang dan melaksanakan program pemanfaatan babeku untuk tas Olga. Tadi sudah saya sampaikan pemanfaatan barang bekasku untuk aktivitas olahraga. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator yang masih muda yaitu Kak Asngari SPD dari Munjungan kalau tidak salah ya. Masih muda sekali. Monggo Mbak Dina. Latar belakang. Program Rancang Inovasi Pembuatan Alat dari Barang Bekas untuk Aktivitas Olahraga ini merupakan program yang terintegrasi dengan program intrakurikuler, khususnya mata pelajaran fisik motorik kasar. Program ini dirancang untuk memfasilitasi budaya penanaman sejak dini dengan memperhatikan suara itu voice, pilihan itu choice, dan kepemilikan murid yaitu ownership. Kepemilikan murid itu ownership. Hal ini akan terwujud dengan jenis olahraga yaitu model produk serta waktu yang sepenuhnya akan ditentukan oleh suara dan pilihan murid. Selain itu, produk dari hasil pembelajaran akan menjadi milik murid yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Program ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan murid serta memanfaatkan aset yang ada serta memanfaatkan komunitas belajar yang berada di sekolah. Komunitas belajar yang dilibatkan yaitu seluruh murid kelas A dan B, ya Bu. Salah ini. Seluruh murid kelas A dan B, guru kelas AB, kepala sekolah, guru pendamping, komite, dan wali murid. Aset yang digunakan yaitu barang bekas,
tetap barang bekas ya, dari saya punya ide seperti itu. Barang bekas, ruang kelas, sosial media untuk apa ya? Untuk penyebaran ya Bu ya, untuk promosi. Ya kita sebagai guru ya berbagi ilmu lah seperti itu, seperti TikTok, YouTube, ataupun Instagram dan yang lainnya. Kemudian halaman sekolah serta aset sumber daya manusia yang sudah tercantum. Nah di sini kira-kira yang saya ramengi itu barang bekas yang dari apapun, dari gelas, dari kardus, ataupun dari barang sekitar umpamanya bambu itu bisa. Kemudian mata pelajaran yang terkait dalam PJOK di TK ini bisa nanti nilai agama dan moral, jati diri, serta literasi dan STEAM. Itu masuk semua nanti ya Bu ya. Kalau kita olahraga kan biasanya sambil berhitung, sambil mengamati warna, itu sudah saintifik. Kemudian berbahasa, bahasa mamanya menyebutkan ini bola. Kemudian ini angka 2, ini itu sudah merupakan bahasa. Kemudian menambah kolaborasi murid, kemudian untuk memupuk sosial emosional anak, untuk pengembangan sosial emosional. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil wawancara wali murid dan kondisi yang diamati murid, murid itu cepat bosan. Kalau saya lihat itu olahraga yang ada di TK itu monoton, belum kreativitasnya itu kayaknya kita belum tergali gitu. Seperti kalau umpamanya kita pakai dus untuk badminton kecil-kecilan, tapi dengan bola balon misalnya. Kemudian kita pakai itu apa Bu yang grup-grup itu loh Bu. Tiklek bergu. Nggih. Tiklek. Bangkiak. Nah itu. Bangkiak bergu itu kita membuat dari kardus itu luar biasa bagusnya anak-anak. Nanti bisa kan aman pakai dus itu ya. Anak-anak bisa membuat anak senang. Kemudian kita kreativitas. Selain itu kita juga bisa menggunakan gelas-gelas cangkir yang tidak terpakai, yang aman untuk anak, itu seperti itu. Bisa juga untuk olahraga, untuk menambah ya Bu, untuk kreasi lah. Kemudian tadi saya amati kan murid cepat bosan, dan alat untuk kegiatan permainan fisik motorik kasar itu sekarang kan masih kurang, saya rasa itu masih kurang bervariasi. Karena kurangnya kreativitas kita, kurang menggali, atau mungkin segini aja, mungkin seperti itu. Hal ini mengakibatkan anak tidak semangat dalam melakukan aktivitas fisik sehingga berpengaruh terhadap kesehatan murid. Hal ini mendorong program ini dilaksanakan dengan harapan yaitu mampu memberikan dampak yang baik bagi kebugaran dan kesehatan murid. Lanjut Mbak Dina. Ya. Adapun tujuan program yaitu pendidikan PJOK berpusat pada murid. Kegiatan tersebut dilaksanakan sepenuhnya dengan melibatkan gerak aktif, fisik motorik halus, dan fisik motorik kasar pada murid sehingga mampu menciptakan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Nanti di sini anak itu juga kita libatkan untuk membuat. Umpamanya kalau membuat badminton itu kan bundar, dia bisa mencocoknya. Kemudian bisa nanti setelah itu kita membuat program ini untuk P5 bisa ya Bu. Nanti alat-alatnya itu bisa untuk bermain dengan anak-anak. Kemudian memanfaatkan aset. Aset berupa barang bekas, lapangan, guru, kepala sekolah, komite, sosial media, dan wali murid dilibatkan sepenuhnya dan dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan ini. Penembuhan suara yaitu voice, pilihan choice, dan kepemilikan tadi ownership dalam diri peserta didik. Program ini dilaksanakan dengan mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid dengan memfasilitasinya dalam pemilihan kegiatan sesuai dengan keinginan murid. Indikator keberhasilan.
Program ini bertujuan untuk memenuhi 3 indikator. Keberhasilan diantaranya yaitu murid mampu merancang program barang bekas untuk aktivitas olahraga yang menyenangkan. Lalu mempraktekkan program, terus yang terakhir yaitu menerapkan program dalam kehidupan nyata. Lanjut, Mbak. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian, dengan adanya program ini diharapkan murid, yaitu 1, mampu merancang program pemanfaatan barang bekas untuk aktivitas olahraga dengan bimbingan guru. Kemudian mempraktekkan program pemanfaatan barang bekas untuk aktivitas olahraga yang menyenangkan. Yang ketiga, membiasakan program dalam kehidupan nyata. Kemudian langkah-langkahnya yaitu untuk memenuhi capaian yang diinginkan, langkah yang dapat dilakukan yaitu kita harus berkoordinasi dengan stakeholder yang berada di sekolah. Kemudian yang kedua, menjalankan program sesuai tujuan. 3, mengevaluasi program sesuai tujuan. Keempat, menyusun tahapan kegiatan dari merancang dan mempraktekkan serta membiasakan program. Hasilnya yaitu hasil yang diharapkan dari setiap capaian, yaitu murid aktif dan mampu merancang program pemanfaatan barang bekas untuk kegiatan olahraga. Kedua, murid secara langsung mempraktekkan program kebugaran secara sederhana. Murid terlibat aktif membiasakan program kebugaran secara sederhana. Lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program, yaitu program ini merupakan program kokurikuler termasuk dalam program intrakurikuler. Kalau kokurikuler itu nanti P5 gitu ya. Bisa nanti kita membuat anak-anak senang ya. Kan umpamanya yang hari 1-2 kita merancang. Hari pertama merancang program. Kemudian yang kedua mengumpulkan barang-barang, yang ketiga nanti anak-anak membuat alatnya itu. Kemudian yang ketiga, yang ke hari keempat mungkin nanti bisa menghias atau seperti apa. Kemudian yang hari ke-5, 6 nanti kita praktek olahraganya yang dibuat tadi. Seperti tadi bangkia, beregu, terus macam-macam ya. Ada gelas-gelas itu nanti kita warna-warni, diberi warna-warni. Dengan angka atau huruf, nanti anak-anak bisa berolahraga di luar dengan senang. Kemudian skala program kegiatan. Program ini ditujukan untuk siswa kelompok A dan B berkolaborasi dengan komunitas belajar yang berada di sekolah. Pengaturan program kegiatan. Program ini dilaksanakan pada awal semester ganjil, tepatnya nanti bulan Agustus. Ini masih perencanaan gitu. Untuk pelaksanaannya nanti di tahun depan, insya Allah. Tahun 2025 dengan lini masa yaitu minggu pertama. Ini kita membuat 4 minggu ya. Bulan Agustus itu minggu pertama mungkin sosialisasi dan pembentukan tim kerja. Minggu kedua pembelajaran fokus pembuatan rancangan program. Minggu 3 pembelajaran praktik. Minggu 4 yaitu kegiatan pembiasaan. Lalu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Media sosial digunakan untuk menyusun rancangan program kebugaran sederhana ataupun bisa untuk mempromosikan hasil karya anak-anak itu tadi ya. Kemudian videonya dalam kegiatan tadi bisa diupload di sana. Mungkin bisa nanti menumbuhkan minat dari penonton untuk melakukan hal yang sama seperti kita. Karena olahraga yang menyenangkan itu nanti anak-anak menjadi bahagia. Ruang kelas digunakan untuk menyusun rancangan program pemanfaatan barang bekas untuk aktivitas olahraga. Halaman digunakan untuk praktik kegiatan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Kemudian guru sebagai fasilitator membimbing anak didik dalam kegiatan dari awal sampai nanti penerapan olahraganya seperti itu. Lanjut, Mbak. Evaluasi.
Lini masa evaluasi dilaksanakan bulan Agustus 2025. Minggu pertama yaitu evaluasi kegiatan minggu tersebut. Minggu kedua, evaluasi keseluruhan setengah perjalanan. Minggu ketiga yaitu evaluasi oleh minggu tersebut. Minggu keempat yaitu evaluasi seluruh kegiatan. Oke, seperti itu. Lanjut. Teknik pengambilan data evaluasi, yaitu wawancara untuk kepala sekolah, kuesioner yaitu untuk murid dan orang tua. Kemudian pertanyaan terbuka untuk rekan sejawat. Lanjut, Mbak. Evaluasi objek. Kepala sekolah berperan sebagai evaluator perjalanan program sesuai dengan alur yang dirancang. Sebagai penanggung jawab yaitu ibu kepala sekolah. Kemudian ini guru. Ini guru ya. Guru berperan sebagai evaluator setiap kegiatan berlangsung untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian murid memberi umpan balik untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian orang tua sebagai kontrol pembiasaan di rumah. Mungkin kalau ini maksudnya itu tadi orang tua itu bagaimana melanjutkan kegiatan kebugaran kesehatan itu sebagai kebutuhan pokok nggih Bu olahraga seperti itu nanti dilanjutkan sampai keberlanjutan sampai pokoknya untuk membuat anak senang menyenangi olahraga sampai hari tua seperti itu. Kemudian lanjut Mbak. Kemungkinan tantangan dalam kegiatan terbagi menjadi 3 yaitu jadwal pelaksanaan belum tentu berjalan dengan baik. Kesibukan guru yang belum pasti pada saat pelaksanaan. Ketiga, cuaca yang belum jelas karena kegiatan praktik. Nah, itu tadi kemungkinan tantangan dari program ini tadi. Ya, lanjut. Kemudian meminimalisir tantangan. Untuk meminimalisir tantangan, kita harus berkolaborasi dengan komunitas belajar secara terus-menerus dan mengevaluasi setiap kegiatan secara berkala. Terima kasih Ibu, demikian presentasi saya tentang merancang program. Yang Mbak, yang pertama Mbak tadi, Pak. Oke. Ini merancang program dan melaksanakan program pemanfaat babiku tadi untuk tas olahraga. Oke. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya atau usul tentang kegiatan ini, silakan. Monggo Bu Ani. Bu Ani, silakan Bu Ani, monggo. Enggak apa-apa. Monggo Bu Ani. Sedikit kata-kata hari ini. Mungkin ada pemasukan atau bagaimana? Ada kurangnya atau bagaimana Bu Ani? Kalau pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur atas kesempatan saya untuk menanggapi perihal merancang dan melaksanakan program pemanfaatan babeku untuk tas olahraga itu. Itu terkait dengan pelaksanaan. Ya, itu kan tadi sekitaran bulan Agustus minggu 2025, minggu pertama, minggu kedua, minggu tiga. Apakah itu bisa misalkan kalau bulan Agustus itu kan kita keadaannya ya Bu, banyak kegiatan dan kita juga banyak kegiatan otomatis anak-anak itu untuk kegiatan untuk pembelajaran itu pasti anak-anak kan berkurang waktu kita dan kita ya konsentrasi untuk kegiatan memperingati 17 Agustus itu Bu. Apakah enggak bisa itu misalnya kan dilaksanakan di bulan September, kan September setelah itu sudah selesai kegiatan kita yang 17 Agustus itu. Apa enggak bisa itu ya Bu Nur? Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Begini Bu Eni, mungkin nanti kita bisa merancang program ini seminggu itu mungkin
sehari saja. Diambil 1 hari, kita ambil umpamanya dalam kegiatan mencocok itu bisa nanti dimasukkan dalam intrakurikuler seperti itu. Oke. Nah, itu tadi kan kalau Agustus itu kan sesuai dengan bulannya itu kan bulan kemerdekaan Indonesia. Jadi nanti kita banyak-banyak lomba di situ lebih bagus. Kemudian nanti hari kedua, minggu pertama anak-anak disuruh mengumpulkan barang bekas itu saja. Tidak seminggu full Bu ini. Mungkin kita ambil sehari saja. Kemudian minggu kedua anak-anak sebentar. Minggu pertama kita rapat dengan wali murid, dengan ibu-ibu guru. Seperti itu, kita mau buat apa? Ya, tidak seminggu, tapi sekali pertemuan saja. Kemudian minggu kedua, kita merencanakan itu barang bekas apa yang akan dikumpulkan. Nanti kita berkomunikasi dengan anak-anak serta ibu-ibu guru yang lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, minggu ketiga nanti kita praktek membuat. Kemudian minggu keempat kita pelaksanaan lomba mungkin ya Bu. Bisa nanti minggu keempat itu bisa dibuat kokurikuler atau P5. Seperti itu mungkin. Iya. Oke, demikian. Nah, terima kasih Bu Eni. Monggo Bu Lis untuk pemasukannya. Ya, bagus sekali untuk Bu Nur untuk mengikuti pelatihan ya PJOK. Semoga menambah ilmu dan wawasan. Untuk itu untuk Bu Nur kami mengharap ilmu dari PJOK disampaikan kepada teman-temannya sejawat ini ya di TKT Ngantru. Terus tingkatkan terus, bagus sekali karena tentang ini tadi tentang merancang melaksanakan program pemanfaatan babiku ya disampaikan pada anak-anak didik ya. Semoga anak-anak didik senang dan gembira, itu saja. Terima kasih Bu Nur, tingkatkan lagi untuk pembelajaran PJOK ya. Ya, pelatihan ini ya. Semoga bermanfaat bagi anak-anak didik juga ibu-ibu guru di TK Pertiwi Ngantru. Semoga sukses. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lis. Itu tadi untuk pemasukannya bahwa nanti saya akan menyampaikan tentang ilmu yang saya dapat dari PJOK nanti setelah proses ini Bu, setelah proses pelatihan diseminasi selesai, nanti akan saya sampaikan kepada ibu guru. Lalu untuk Bu Eni, monggo, sampun. Terima kasih Bu Ibu sudah menyempatkan pertemuan hari ini. Marilah kita untuk penutupan akhir acara dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, RTL PKG PJOK dari Siti Nur Samsiah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.